Petunjuknya adalah orang ganteng, orang cantik, orang pinter itu belum tentu beradab, tapi orang beradab itu melalui hati, melalui perbuatannya, melalui tingkah lakunya. Kenapa? Karena orang beradab itu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain, seperti kita memperlakukan orang yang lebih tua, ataupun kita memperlakukan orang-orang yang lebih dari kita, yaitu lebih muda. Dan ini sangat menentukan nasib kita ke depannya. Karena apa? Karena kalau cuman wajah cantik, wajah ganteng, ataupun pinter, di mana-mana itu banyak, tapi gak semua orang punya adab. Jadi orang punya adab itu nilainya lebih tinggi. Karena apa? Karena bisa menghargai orang lain, bisa menghargai makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi kita ini orang ketimuran, bangsa Indonesia, yang diajarkan turun-temurun tentang adab, tentang sopan, tentang tata krama, bagaimana kita itu menjaga tingkah laku, bagaimana kita menjaga perkataan kita, bagaimana menjaga sikap kita. Terkadang orang nggak tahu nih tentang bagaimana kita berperilaku dengan orang lain, agar kita itu bisa menghargai orang lain, bisa ngajeni orang lain. Kenapa? Karena kalau kita bisa ngajeni orang lain, kita memperlakukan orang lain dengan baik, itu toleransi, dan hidup kita itu akan damai. Dimanapun kita berada, kita akan diterima. Karena apa? Karena kita bisa ngajeni orang lain, ataupun kita bisa menghargai orang lain. Beda kalau kita itu nggak punya adab, nggak punya tata krama, kita nggak punya sopan santun. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita itu hanya akan membawa keapesan atau nggak keberuntungan. Karena apa? Karena kita itu nggak bisa menghargai orang lain, kita nggak bisa menghargai makhluk Tuhan yang lainnya. Jadi mau rezeki, mau jodoh, mau hidup mati kita, mau panjang umur atau enggak, itu tergantung dari tingkah laku kita sehari-hari ini. Kok aku bisa tahu? Tentu saja aku ini belajar dari kehidupan, aku belajar dari titik nol. Karena apa? Karena aku itu nggak pernah ngaji di pondok pesantren, aku itu nggak pernah ke orang-orang yang ahli agama. Aku belajarnya benar-benar dari aku percaya sama Tuhan nih. Jadi ketika aku mengalami kesulitan, aku mengalami penderitaan, ataupun aku mengalami namanya dibully, direndahkan, aku itu cuman berdoanya sama Tuhan. Kadang-kadang orang itu udah pada tidur, aku bisa nangis. Aku berdoa sama Tuhan, kok aku diginiin ya? Aku tuh ya manusia, aku tuh ya punya perasaan, ya aku itu punya hati nurani, ya aku punya akal pikiran. Tapi kalau aku itu punya prinsip seperti Tuhan, bahwa udah percaya aja sama Tuhan, ada hukum karma. Kalau kamu berbuat jahat, jangan balas orang itu dengan kejahatan. Karena apa? Karena kamu akan sama jahatnya seperti orang itu. Tapi kalau kamu orang jahat, kamu balas dengan kebaikan, maka kamu nilainya akan jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena bisa aja orang lain itu dapat hidayah, bisa aja orang lain itu dapat syafaat, ataupun tercerahkan. Oh, ternyata aku berbuat jahat, orang ini enggak memperlakukan aku dengan buruk atau berbuat jahat. Oh, ternyata aku berbuat jahat malah dibalas dengan kebaikan. Jadinya apa? Itu menyentuh hatinya, menyentuh kalbunya. Jadi kalau sekarang ini banyak yang sifatnya nggak toleransi, nggak menghargai orang lain, biarkan aja. Ada masanya dia mendapatkan karma, balasan dari Tuhan. Perbuatan buruk itu akan mendapatkan keburukan, perbuatan baik itu akan mendapatkan kebaikan. Itu udah hukum karma di dunia ini. Kok saya tahu? Karena aku belajar juga nih. Oh, bagaimana sih jadi orang Buddha itu yang percaya pada takdir, yang percaya kepada karma, bagaimana percaya dengan dharma, buat kebajikan, bagaimana mencintai alam ini agar kita itu hidup damai. Makanya aku itu nggak pernah ngajarin orang untuk boikot McDonald atau sebagainya. Karena apa? Karena kalau di musim panas seperti ini, kalau McDonald di Hong Kong ini tempatnya orang-orang untuk ngedem ataupun
ngasih agar dingin. Kalau nggak ada McDonald, mungkin orang itu akan kepanasan, bahkan bisa mati di jalanan. Sama dengan teman-teman seperti ini, banyak sekali wifi yang gratis. Jadi kita itu bisa hemat atau berjimat. Dan ini yang aku belajar, oh ternyata Hong Kong yang katanya bukan negara Islam, tapi cara dia memperlakukan orang lain itu lebih manusiawi. Gak heran walaupun Hong Kong ini kecil, tapi selalu diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari bencana. Beda kalau kita itu suka berbuat jahat, kalau kita itu suka gak baik sama orang, pasti ada aja masalah datang ke diri kita. Kalau kalian gak percaya, kalian boleh coba sendiri. Coba aja berbuat jahat kepada orang lain, terus kalian rasakan sendiri bagaimana rasanya kalau kamu jahat sama orang lain, terus kamu bisa merasakan akibat dari kesalahanmu, perbuatanmu. Kenapa aku dari jahat menjadi baik? Karena aku gak mau nih nyontohin anak-anakku yang jelek, yang gak baik. Aku gak mau anak-anakku itu berbuat jahat, agar anak-anakku itu gak mendapatkan karma buruk. Aku juga gak mau berbuat jahat, agar apa? Agar anak-anakku itu gak menerima karma buruk dari diriku. Ini yang orang gak mau peduli, bahwa kalau kita berbuat jahat sekarang, maka anak cucu kita juga akan menerima akibatnya. Kalau kita itu ibaratnya gak mau berusaha untuk memperbaiki diri. Dan ini udah hukum alam. Kalau banyak orang berpikir bahwa gak percaya sama yang gaib, kalian boleh coba aja ke tempat-tempat angker, ataupun ke gunung-gunung, atau ke tempat-tempat yang masih mistisnya kuat. Aku pastikan kamu kedepannya akan percaya sama Tuhan, akan percaya sama yang mistis, kamu akan percaya sama yang kegaiban. Dan kenapa orang-orang yang negara-negara Islam itu hidupnya miskin, hidupnya terbelakang? Karena apa? Karena Islam selalu berpikir bahwa ketika berbuat jahat, ketika berbuat baik, balasannya itu di akhirat. Balasannya itu setelah mati, entah di surga, entah di neraka. Padahal sebenarnya kalau kamu masih hidup, kamu berbuat jahat, ya kamu itu selama hidup akan mendapatkan karma burukmu. Kalau kamu berbuat baik semasa hidupmu, ya kamu dapat balasannya. Jadi hidup itu baik buruk, iya dapatnya balasannya di dunia ini. Jadi udah nggak berpikiran bahwa segala sesuatu itu hanya akhirat, hanya surga dan neraka. Tapi kamu harus imbang bahwa di dunia ini nih, kalau kamu hidupnya jahat, hidupnya nggak toleran, kamu itu nggak bisa menghargai orang lain, kamu berbuat jahat, kamu berbuat zalim, maka kamu juga akan mendapatkan karma buruk dari perbuatanmu. Kalau kamu mau rezeki yang banyak, jodoh yang baik, dan juga dapatkan panjang umur, awet muda, berarti kamu ya harus banyak berbuat kebaikan, ya harus berbuat banyak ibadah, berdoa ke tempat-tempat ibadah. Jangan sampai beribadahnya seminggu sekali kok berling, apalagi nggak mau berdoa, nggak mau beribadah, nggak mau berbuat baik, tapi minta rezeki lancar, minta hidup enak, minta segala sesuatunya yang baik-baik aja. Itu namanya nggak sadar diri, nggak tahu diri. Kalau mau rezeki lancar, jodoh yang baik, segala sesuatunya itu dimudahkan sama Tuhan, ya harus mau mendekatkan diri sama Tuhan. Entah dari doa, entah banyak berbuat baik, banyak beribadah, dan berbuat kebaikan yang lainnya. Jangan sampai kita jadi manusia ini nggak tahu diri, nggak sadar diri. Udahlah kita ini jelek, kita ini nggak punya akhlak yang baik, kita ini tingkah lakunya nggak baik, kita juga nggak punya adab. Terus kita itu mau jadi apa? Contoh lagi, kenapa Arab itu dari zaman bahula perang terus?
Kenapa Tuhan itu nggak mendamaikan tanah Arab yang selalu bergolak, selalu berperang? Karena manusianya sendiri nggak mau hidup damai. Manusianya sendiri yang nggak mau hidup tenang. Kenapa banyak negara-negara Islam itu miskin dan terbelakang, pendidikan dan kesehatannya rendah? Karena mereka sendiri yang nggak mau berubah. Mereka hanya memikirkan perbuatan jahat itu dapat karmanya ketika dia mati, yaitu di neraka atau di surga. Dia lupa nih bahwa ketika dia hidup berbuat jahat akan ada balasannya di dunia. Kalau dia berbuat baik juga ada balasannya di dunia. Ini banyak sekali orang yang nggak mau belajar ilmu alam, ilmu duniawi atau ilmu kehidupan, ilmu urip. Mereka seenak jidatnya berbuat sesuatu yang zalim, yang jahat, tamak, serakah dan sebagainya. Mereka berpikir dapat balasannya nanti kalau udah mati di akhirat sana. Jadi ketika hidup nggak mau bertobat, nggak mau berbuat baik. Tapi kalau udah dihukum di dunia ini, entah dikasih sengsara, dikasih sakit, rezeki dan sebagainya, ngambek, nyari tuh orang-orang pintar buat nggak mau hidup susah, tolak bala dan sebagainya. Kenapa aku juga suka ngomong itu, padahal aku itu juga hidupnya nggak berkecukupan, bahwa hidupku juga gini-gini aja. Karena aku dulu jahat, aku dulu itu berbuat maksiat, aku dulu juga sering dilecehkan, sering direndahkan, dibully dan sebagainya. Dulu aku ketemu orang jahat ya karena aku jahat. Jadi wajar hidupku sengsara. Tapi sekarang itu aku mengubahnya. Walaupun sekarang aku itu belum sekaya orang lain, belum derajatku dinaikkan Tuhan sampai orang satu dia kenal, tapi aku tuh bersyukurnya apa? Satu, aku itu jauh lebih baik. Dua, aku itu gak malu lagi dengan masa laluku. Aku open minded, berarti aku bisa menerima orang lain sama seperti orang lain menerimaku. Gak peduli orang lain itu bekas PSK, bekas orang jahat, bekas apapun, yang penting orangnya mau bertobat. Sama seperti aku juga bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih. Aku juga orang yang dapat hidayah, dapat namanya petunjuk dari Tuhan. Makanya aku berubah jadi lebih baik. Kalau sekarang aku itu belum jadi orang tenar, aku belum jadi orang yang hebat, aku belum terkenal, karena aku masih proses, aku masih belajar. Ada waktunya aku akan hebat, aku akan jadi penguasa, aku jadi orang yang linue, ataupun aku jadi orang yang dikenal banyak orang, membawa manfaat untuk banyak orang. Karena apa? Karena aku yakin sama Tuhan. Karena aku yakin suatu saat aku akan mendapatkan apa yang menjadi hakku, apa yang menjadi takdirku. Jadi kalau dulu orang itu nggak kenal namaku, nggak tahu wajahku, nggak tahu aku itu mengalami perjalanan hidup seperti apa. Sekarang melalui video ini, melalui YouTube atau Facebook, orang bisa melihat wajahku, orang bisa melihat bagaimana aku berkata-kata, orang bisa lihat sejarah hidupku yang keluar dari mulutku yang aku ceritakan. Jadi pengalaman hidupku, aku harap bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi aku yakin dan percaya bahwa dulu aku yang gak pede, aku yang tertutup, sekarang aku lebih terbuka. Sekarang aku lebih, ini loh diriku, aku ini seperti ini. Kalau kamu mau bersamaku, ya aku akan bersama kalian. Gak peduli kamu mau agama apa, masa lalumu seperti apa. Yang penting apa? Ayo kita sama-sama memperbaiki diri. Karena apa? Karena biarlah kita hidup sekali ini bermanfaat untuk orang lain. Jangan disia-siakan untuk sesuatu yang unfaedah, untuk sesuatu yang gak penting. Orang hanya menilaiku dari sisi buruk atau dari perbuatanku di masa lalu, tapi gak pernah nih ngerti, oh bagaimana sengsaranya aku dulu gak bisa bersama orang yang
Aku cintai kenapa? Karena aku miskin. Karena aku nggak punya jabatan. Karena aku jelek. Kalau Tuhan sekarang memberiku awet muda, karena dulu aku biasanya dihina karena aku jelek, ataupun karena aku itu nggak muda lagi. Tapi aku bersyukur sama Tuhan. Dari bully, dari direndahkan, dicaci maki, aku mengalami kesengsaraan. Dari perbuatan jahatku itu, aku belajar untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Aku bisa bermanfaat untuk orang lagi. Aku nggak peduli orang itu mau percaya atau enggak, tapi waktu yang akan membuktikannya. Nggak ada orang yang percaya sama Tuhan terus hidupnya sia-sia, enggak. Yang penting kita itu punya tekad, punya semangat. Badai seperti apapun nggak akan mampu menghancurkan kita. Karena apa? Karena keteguhan iman kita, keyakinan kita. Biarkan orang-orang itu hancur karena kejahatannya, tapi kita tetap berdiri tegak karena kita selalu berdiri di jalan yang benar, jalan yang diridhoi, diberkati Tuhan.